Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Rizky Aulia, NIM F1E119042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah riset operasi. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal tentang penerapan algoritma genetika, dan di sini saya mengambil sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma Genetika untuk Vehicle Routing Problem with Time Window atau VRPTW pada kasus optimasi distribusi beras bersubsidi. Pembahasan yang pertama yakni mengenai latar belakang mengapa peneliti menggunakan metode algoritma genetika untuk menyelesaikan permasalahan. Di sini, sebuah perum bulog melakukan penyaluran raskin ke setiap pelanggan dengan jumlah permintaan yang berbeda-beda, dan di sini seringkali menjadi masalah jika pengiriman beras membutuhkan waktu lebih lama hingga melewati jam kerja pengiriman karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu waktu tempuh pada setiap tujuan dan kapasitas kendaraan. Maka solusi yang perlu diperhatikan adalah menghitung rute pada setiap tujuan yang dimulai dari gudang distribusi atau depot. Dan perhitungan rute ini menyatakan kendaraan akan mengunjungi pelanggan tepat hanya satu kali sesuai dengan urutan rute terpendek hingga kembali ke depot. Dan dalam menyelesaikan masalah yang diuraikan ini, untuk menghitung rute optimal dengan batas waktu pelayanan yang sudah ditentukan, maka penerapan dalam algoritma genetika yang dapat digunakan adalah Vehicle Routing Problem with Time Window atau VRPTW. Yang kedua, langkah penelitian. Di sini dalam penelitian ini memiliki beberapa langkah atau tahapan dalam melakukan penelitiannya seperti yang dapat kita lihat pada diagram blok penelitian ini. Yang pertama adalah studi pustaka, yang kedua pengumpulan dan analisis data, analisa dan perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan yang terakhir adalah evaluasi sistem. Selanjutnya adalah bentuk kromosom. Di sini terdapat contoh kromosom yang digunakan dalam penelitian ini. Dapat kita lihat setiap gennya. Di sini bentuk kromosom yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk kromosom float, di mana karena kromosom ini setiap gennya itu berisi nilai angka atau integer, sehingga dikategorikan sebagai kromosom float. Selanjutnya adalah nilai fitness. Nilai fitness untuk menyatakan baik tidaknya suatu individu dalam evaluasi alam. Individu yang bernilai fitness rendah itu akan mati. Pada permasalahan optimasi, nilai fitness dapat digunakan untuk masalah maksimasi yang ditunjukkan seperti persamaan ini, di mana fitness sama dengan 1 per alpha penalty plus alpha time, di mana keterangannya di sini adalah alpha penalty merupakan keterlambatan kendaraan yang datang melewati batas waktu tutup. Lalu alpha time adalah waktu tempuh kendaraan. Sehingga pada persamaan ini, didapat suatu rute dikatakan optimal jika terdapat minimasi nilai penalti dan jarak tempuh. Selanjutnya adalah proses seleksi. Pada pengujian ini, proses seleksi ini dilakukan untuk membandingkan metode seleksi mana yang terbaik, yakni di sini menggunakan 2 metode, yakni metode seleksi elitis dan juga binary turnamen. Dan setiap pengujian, metode seleksinya dilakukan sebanyak 10 kali sesuai skenario pengujian. Seperti yang pertama adalah menguji program dengan metode seleksi elitis dengan jumlah generasi sebanyak 1.500 generasi, 60 populasi, serta nilai PC dan PM adalah 0,5. Dan pengujian dilakukan sebanyak 10 kali percobaan. Yang kedua adalah menguji program dengan metode seleksi binary turnamen dengan jumlah generasi sebanyak 1.500 generasi, 60 populasi, serta nilai PC dan PM adalah 0,5. Dan di sini kita dapat melihat grafik percobaan seleksinya dengan menggunakan metode elitis dan binary. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa metode seleksi yang paling optimal untuk permasalahan
Optimasi distribusi beras adalah dengan menggunakan metode seleksi elitis, di mana memilih kromosom dengan nilai fitness tertinggi sebanyak pop size yang akan bertahan hidup dan dapat mewariskan karakteristik terbaik pada generasi berikutnya. Dan sebaliknya jika untuk individu yang memiliki nilai fitness rendah akan hilang pada generasi berikutnya. Selanjutnya adalah proses crossover. Di sini kita dapat melihat contoh dari proses crossover yang dilakukan pada penelitian ini, di mana untuk melakukan proses crossover atau kawin silang dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah kita memilih secara acak dua kromosom sebagai parent, yakni parent 1 dan parent 2. Lalu kita menentukan dua titik potong secara acak pada setiap kromosom sebagai area pemetaan. Dan yang ketiga adalah melakukan pertukaran area pemetaan pada parent 1 dan juga parent 2, sehingga mendapatkan hasil seperti ini, dilakukan pertukaran. Dan yang terakhir adalah gen yang sama dalam satu kromosom itu diganti dengan nilai gen yang sesuai ketentuan pemetaan. Seperti mappingnya 18, 13, 19, 13, sehingga menghasilkan offspring seperti ini. Selanjutnya adalah proses mutasi. Di sini kita dapat melihat contoh proses mutasi yang digunakan pada penelitian ini, di mana pada proses mutasi ini gen yang akan ditukar itu sebanyak 4 titik yang diambil secara acak dengan PM adalah 0,2, maka dilakukan proses mutasi pada dua individu yaitu parent 1 dan parent 2. Individu yang terpilih sebagai parent adalah P8 dengan penukaran gen pada titik 5 yang ditukar dengan gen pada titik 11. Dan gen pada titik 14 itu ditukar dengan gen pada titik 19, sehingga menghasilkan offspring atau hasil penukaran seperti ini. Lalu kemudian P2 dengan penukaran gen pada titik 5 yang ditukar dengan gen pada titik 11, dan gen pada titik 15 itu ditukarkan dengan gen pada titik 20, sehingga menghasilkan offspring 2 atau penukaran seperti ini. Dan hal ini dilakukan agar anak yang dihasilkan itu tidak mengalami banyak kemiripan dengan induknya atau parent. Dan pembahasan terakhir ini mengenai kromosom terbaik. Di sini kromosom terbaiknya dalam penelitian ini yakni seperti gambar, seperti di sini, di mana kromosom terbaik ini berisi gen-gen yang berisi nilai angka atau integer yang dikategorikan pada kromosom float tadi, dengan nilai gen 5, 15, 16, 12, 13, 7, 4, 3, 11, 9, 8, 19, 21, serta sampai dengan 18. Dan nilai fitness-nya yakni 0,01996, serta yang terlewati adalah 7. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.